Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira fasabbihu bukratan wa asilah. Amma ba'd. Para salikin, muridin, para jamaah Haji Kolbu rahimakumullah, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat, maunah dan keberkahan dari Allah. Karenanya mari kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nimatin, dan senantiasa berselawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para salikin, para jamaah, mari kita lanjutkan masih mengenai tentang zikir, mana zikir yang bil qalbi dan mana zikir yang dengan jahar, dengan diucapkan dengan keras, ada suara. Yang jelas kalau zikir sendiri itu lebih baik yang bil qalbi. Kalau lagi berjamaah, ada tahlilan, ada komunitas tertentu majelis zikir, ya dengan suara yang keras. Dan bagi orang tertentu, kalau sudah zikir qalbi adalah orang yang sudah mempunyai hubungan yang sangat erat, dekat, karena hatinya sudah tercerahkan. Tapi bagi yang baru, maka sebaiknya zikirnya itu dihentakkan sehingga kita itu mempunyai implikasi dampak psikologisnya. Karena itu mari kita lanjutkan. Qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafima bi ulumiha fid dharain, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ba'da, kemudian setelah itu yulakina hudzikr, seorang guru bisa menuntun cara berzikirnya itu, yaitu dengan ya'muru bil ju', dengan memberikan kekosongan di dalam perutnya. Karena zikir kalau dalam suasana lapar seperti kita puasa itu cepat untuk mempengaruhi jiwa kita. Ala tadriji say'an fasay'an, yaitu dia akan mendapatkan sedikit demi sedikit, ya, ada rasa. Jadi kalau zikirnya itu kenyang, ya pasti begah, suasana tidak enak. Tapi perutnya setengah kosong, kayak kita di tengah malam hari ya Bapak Ibu sekalian ya, kalau sholat malam itu kan lebih tenang, tidak sibuk dengan urusan perut dan urusan posisi. Tapi kalau sudah cukup kosong itu enak. Li'allan yakila kuah, agar supaya murid tidak berkurang staminanya. Fal yang qati'ati dzikir, karena ia membuat berhenti dari berzikir. Jadi kalau kenyang itu kan bingung dengan perutnya, sehingga posisinya kenyang, kuat, tapi tidak konsentrasi. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, dengan kita taklilut ta'am, menyedikitkan makan, itu bisa lebih konsentrasi di dalam berzikir. Wa ya'muru aidan, dan seorang mursyid, guru, bisa juga menyuruh biqillatil lahwin naum, mengurangi lahun,
orang banyak ngomong, guyon, itu biasanya konsentrasinya kurang. Jadi wanaum, kebanyakan tidur juga tidak bisa konsentrasi di dalam berpikir. Wa bi'tijalin nasi, ya, karena itu sebaiknya kalau zikir itu i'tizal i'tijalin nas, jangan banyak manusia, menyingkir. Jadi kalau jenengan malam hari tenang zikir itu enak. Tapi kalau zikir banyak orang, artinya zikirnya lagi konsentrasi, takut dipanggil orang. Tapi kalau zikirnya sesama orang yang suluk, ya sama-sama zikir, tidak ada yang ganggu. Bapak sekalian, fa innahu la budda ma'al istighali bit tauhid, karena sesungguhnya tidak boleh ya seseorang itu menyertai kesibukannya itu terhadap pengesaan Allah. Ya, karena orang kalau sudah zikir ya dia harus tawajuh menghadap kepada Allah, bermuwajahah. Jadi kita tidak sibuk dengan urusan lain. Bukan urusan disapa orang, nggak dijawab, nggak enak gitu ya. Karena itu lebih baik dalam keadaan tajrid, keadaan sendiri, mindalik, dari hal-hal perbuatan-perbuatan ketika banyak orang. Wa illa, dan jika tidak, ya, fa kullu syai'in hasala min nurit tauhid, setiap sesuatu murid telah diperoleh dari cahaya tauhid. Ya. Karena orang kalau sudah konsentrasi berpikir itu musyahadah. Musyahadah adalah menyaksikan kehadiran kita di hadapan Allah. Ya, Allah melihat kita. Dan ini adalah min nuri tauhid. Orang yang zikirnya konsentrasi itu akan mendapatkan nur tauhid, cahaya tauhid. Tudfihi dzulmatul aqli wal lagwi, maka orang yang sudah min nurit tauhid dapat cahaya Allah itu, tudfihu dzulmatul aqli wal lagwi, bisa padam oleh gelapnya karena banyak makan dan banyak ngomong. Kewibawaannya tidak ada. Nah, karena itu orang yang betul-betul sudah nurut tauhid, maka biasanya orang bicara seperlunya. Kama huwa muqarrarun fi arkanit thariq, sebagaimana itu merupakan ketetapan dan dalam rukun-rukun berthariqah. Rukun thariqah taqlilul kalam, taqlilun naum, wa taqlilut ta'am, menyedikitkan makan, tidur, kalam, banyak bicara. Nah, dengan demikian waqad ajal asya, dan sesungguhnya para mursyid, ya, asyah, syekh, an ayyusilu muridan ma'a ikhlalihi, yang telah lemah lunak mengantarkan seorang murid, ya, bil arkani, karena dalam hal rukun-rukunnya di dalam berthariqah, falam yakduru, maka syekh itu akan tidak mampu, falam yakdur, karena muridnya beler. Nah, masih banyak ngobrol, masih teledor zikirnya, maka dengan demikian guru mengantarkan murid untuk lebih musyahadah juga sulit. Jadi dengan demikian seorang guru mengingatkan harus zikirnya, adabnya, istiqomahnya itu dilakukan dengan betul-betul adab, dengan adab. Nah, dari situlah tadi disebutkan dia khasola, akan berhasil usul menghasilkan nurut tauhid, yaitu cahaya ketauhidan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu, dan telah berkata Syekh
Al-Mabtuli, artinya di dalam kitab Wasatul Mustafa, beliau mengatakan hendaklah ada, artinya itu apa? Dzikri jahar. Jadi dalam posisi seperti ini Imam Al-Mabtuli juga menyarankan ada zikir yang keras. Karena apa? Kalau kitab ini Minnah Husaniyah, pengarangnya adalah Syekh Abdul Wahab Sya'roni Sadzili. Jadi tarekohnya Sadzili. Jadi banyak zikirnya secara keras. Kalau yang tarekoh Naqsyabandi seperti insya Allah saya itu lebih banyak bil qalbi. Ya. Tapi saat tertentu adalah bil jahr. Seperti halnya panjenengan semua ketika makomnya makom tahlil bil lisan, itu kan diucapkan, lisannya harus bergerak, bukan hanya bil qalbi. Ada saat tertentu yang jahar, ada yang tertentu bil qalbi. Dzikri jahar, yaitu zikir keras. Fa inna dzikra jahron anfa'a liman ghalabat alaihil jam'iyah. Karena sesungguhnya zikir dengan keras itu lebih bermanfaat tatkala ada jami'an, ada perkumpulan. Ya, dan itu dilakukan lebih bermanfaat ketika banyak orang. Jadi kalau lagi majelis zikir, maka zikirnya harus terucap. Tapi kalau zikir pribadi, zikirnya lebih banyak sir bil qalbi. Ya, karena bil qalbi itu tidak terbatasi dalam keadaan situasi apapun, selama masih ada kita menghirup udara, maka di situ keluar masuknya kita Allah, 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 Allah. Waqad asma'u ala annahu yajib, karena di kalangan ulama berkata ada yang mengatakan zikir dengan keras itu juga wajib dalam hal keadaan ketika berjamaah. Alal murid jahri bidzikir, maka murid-murid itu juga dianjurkan untuk zikir dengan jahar. Wa in dzakara sirra wal hu yana la yufiduhu ruqyan. Maka zikir itu tidak bisa memberi manfaat kepada sesuatu untuk meningkatkan la yafidu ruqyan. Kalau orangnya banyak, tapi kalau orangnya sendiri maka zikirnya sir. Kalau orang banyak, ya itu adalah dengan cara zikir jahar. Wa yanbaghi ayyakuna jahru birifkin, dan semestinya zikir dengan suara keras itu birifkin, dengan lembut juga. Jadi bukan la ilaha illallah dengan gerak kemana-mana sampai maaf kesurupan, ya ganggu kanan kiri, itu juga tidak tepat. Tetapi ayyakuna jahru birifkin, la ilaha illallah ditarik dari latifatul qalbi ke latifatul ruh kayak setrika. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu caranya ya. Kayak kita lagi makomnya makom zikir bilisan itu. Fa innahu idza kana bi ghairi rifkin, karena sesungguhnya bila zikir tanpa kelembutan, rubbama yatarabbalahu fataqo fi batnihi, maka terkadang bertambah menganga luka yang ia miliki di dalam sadu di batnihi, sanubarinya. Jadi kalau orang teriak-teriak dalam berzikir, biasanya itu juga mempengaruhi kesehatan batinnya. Tapi kalau lembut, artinya bersuara jahar tapi lembut, itu indah. Apalagi menggema la ilaha illallah, terus banyak ada suara tapi lembut, itu bisa menghunjam suasana di dalam batin kita. Fayatatalla jaruhu,
maka menjadi sia-sia zikir yang bersuara kerasnya itu. Jadi orang sibuk dengan kerasnya, bukan sibuk dengan urusan kedalaman di dalam berzikirnya. Wa qaluhu, dan juga berkata Syekh Al-Mabtuli, maka bikuwatin, maka zikir itu dengan betah, hamul, kuat. Jadi jangan zikir la ilaha illallah 33 kali sudah dipercepat. Ini kan kadang-kadang la ilaha illallah dipercepat. Ya. Ay hajiba 'alal murid ayat karobi kuatin, maka seorang murid ketika berzikir harus kuat. Jadi jangan tergesa-gesa dan juga jangan terburu-buru. Sedikit sudah capek, ya itu harus dikuatkan. Faqad qalu, sungguh para ulama berkata, idza dzakaral murid rabbahu bisiddatin wa azmin, apabila seorang murid telah berzikir pada Allah dengan keras dan sungguh-sungguh. Keras itu artinya tadi lembut, ya, bukan keras dalam arti teriak. Maka tuwiyat lahu maqamatut tariqu bisur'atin, maka dapat melintasi olehnya berbagai tingkatan dengan cepat. Dari latifah ke ke wukuf, ya, nafi isbat, ke muraqabah, tahlil dan seterusnya, itu bisa cepat. Ada rasa, ada dzauq, ada syauq. Ya, kalau dia bisa menemukan makna dalam berzikir, bukan hanya sekedar mulut. Ya, itu bisa cepat, min ghairi bad'in, tanpa kelambanan. Jadi orang itu bisa sampai pada tingkat yang tamam, yang sempurna di dalam berthariqah, bersuluk. Farubama qata'a fi sa'atin, maka terkadang ia dapat menempuh dengan sejam. Ini biasanya murid-murid itu yang tertentu, karena sudah sudah menyinar, hatinya sudah bersih, bisa diajari dalam sesaat, dia sudah posisinya cepat. Ada murid yang bertahun-tahun nggak merasa, nggak ada impact juga banyak. Ya mungkin suluknya karena ikut teman, karena terpaksa. Nah itu biasanya juga lama. Mala yaqta'u ghairuhu fi syahrin wa aktaron, akan suatu tingkatan yang dapat dituntaskan orang lainnya dalam syahrin, mungkin sebulan, wa aktarun, atau lebih dari sebulan. Karena suluk dari 12 makom itu biasanya bisa dilakukan selama 3 bulan itu. Artinya 3 kali hadir, 3 kali hadir atau 4 kali, bisa 5 kali orang suluk itu biasanya tuntas. Tapi kadang-kadang lama. Ada orang yang setahun 2 tahun nggak tuntas-tuntas juga banyak. Tapi kalau pateng itu biasanya 2 bulan 3 bulan, mempunyai kelebihan dari yang murid-murid yang lain. Wa qalu, dan para ulama berkata, la yajibu 'alal murid ayat karo bi quwwatin tammah. Seorang murid ketika berzikir itu hendaklah dikuatin dengan sempurna, dan kekuatan atau kekuatan itu dalam arti tahan dalam berzikir. Jadi tidak gampang menyerah di dalam berzikir. Bi haitsu la yabqa fihi mutamassi'un, dengan sekiranya tidak tersisa tempat lowong di dalam dirinya. Artinya kita itu menyibukkan dalam setiap momen, sa'atin, waktin, wahalin, itu terus berzikir. Wa yahtaju min fauqi ra'sihi ila asbu'i qaddamaihi. Ya, ia ayunkan energi zikir itu bagian atas kepala sampai jemari-jemari 2 kakinya. Artinya apa? Artinya latifatul jami'ul badan. Itu bisa, Bapak Ibu sekalian. Zikir yang menggerakkan mulai rambut sampai ujung kaki, kuku kaki, itu bisa.
Karena latifah itu kan ada 7 kan, latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khaufi, latifatul akhfa. Itu organ-organ di dalam semuanya disentuh semua. Sampai latifatul natiqah, artinya akal otaknya juga disentuh dengan zikir. Dan yang terakhir yaitu min fauqi ra'si ila usbu'il qadamaihi, yaitu latifatul jami'ul badan. Itu Bapak itu. Baru itu zikir itu mensublimasi di dalam sel-sel di dalam seluruh tubuh kita. Kita sentuh dengan zikir. Wa dalilu ala dzalika qauluhu ta'ala, dan dalil yang menerangkan itu semua telah telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalik fayakal hijarati aw asaddu qaswatan." Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras karena tidak disentuh dengan zikir-zikir. Artinya itu qaswah. Orang yang mencintai dunia biasanya qaswah. Mencintai dunia itu bisa melahirkan qaswatul qulub, yaitu mengkeraskan hati, gampang marah. Jadi dengan demikian harus zikir sampai seluruh tubuhnya tadi, jasadnya itu disentuh dengan zikir-zikir. Fakama annal hajara la yankasiru, karena sesungguhnya batu itu tidak bisa pecah illa biquwatin, dengan kekuatan, dengan hamulah, dengan rasa tahan kuat betah di dalam berzikir. Kadzalika dzikru, seperti halnya zikir, la yu'atharu fi jamis satatin qalbi sahibi, tidak akan bisa membekas dan menghimpun di dalam dirinya yang berserakan itu, pikirannya, otaknya, nafsunya kemana-mana itu apa? Illa bidzikrin qalbi sahibi, yaitu dengan zikir-zikir yang mendekatkan hatinya sahibihi kepada ahli zikir itu. Jadi hati itu harus kal hajar, ya, kal hadad, kal mir'ah. Kalau mir'ah, kaca kan harus cermin harus dibersihin terus, kalau tidak akan kotor. Kalau hati kita membeku, kalau tidak ditetesin dengan nama Allah, Allah, ya akan keras. Tapi kalau zikir terus, insya Allah hatinya menjadi lembut. Illa biquwatin, kecuali zikirnya itu terus menerus dengan ketabahan dan kekuatan. Wa qaluhu, dan Syekh Al-Mabtuli beliau mengatakan kalau zikir fi jamaah gimana? Ayajibu ayyakuna dzikr bi jamaah, dan wajib bagimu berzikir secara berjamaah. Jadi mengapa harus ada, kita biasakan ada tawajuhan mingguan, ya, tawajuhan kita bulanan, bagi yang jauh-jauh itu harus kita lakukan. Li'anna dzikra fil jamaah, karena sesungguhnya berzikir secara berjamaah aktsaro ta'tsiron, itu mempunyai dampak pengaruhnya fi raf'il hujub, dari terbukanya tabir, ya, hijab kita yang ada. Karena kalau diri kalau belum kuat, ya, kalau diri kita belum bersih, zikir sendiri itu hentaannya itu kurang. Tapi kalau zikirnya bersama, tawajuh, kemudian kita istilahnya recharge, mengecas secara bersama-sama, itu akan lebih mudah untuk musyahadah dulu. Kalau sudah musyahadah baru nanti mukasafah. Jadi dengan demikian Bapak sekalian, ini kita sudah tahu saat mana zikir dengan jahar dan saat mana zikir dengan bisir, ya, dan dalam posisi adab bagaimana. Satu paragraf lagi. Waqad ajma'al ulama salafan wa khalafan, telah bersepakat para ulama salaf terdahulu wa khalaf, dan ulama yang sekarang, ala istijabi dzikrillah ta'ala jama'atan,
kesunahan berzikir kepada Allah secara berjamaah fil masajid, di dalam masjid-masjid itu, wa ghairiha, dan majelis-majelis zikir dan taklim itu, min ghairi nakirin bisartihi, tanpa ada seorang penentang pun dalam persetujuan hal itu. Jadi ikut majelis zikir itu sangat bagus. Majelis taklim buat zikir juga sangat bagus juga. Jadi dengan demikian zikir itu bisa dilakukan secara pribadi dan berjamaah. Bagi orang yang masih baru, maka sebaiknya ikut berjamaah di dalam berzikir. Itu akan menghentakkan, mentautkan antara jamaah satu dengan jamaah lain menjadi satu kekuatan dalam berzikir pada Allah, memohon pada Allah, mohon ampunan pada Allah. Insya Allah itu akan lebih berdampak. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kita telah membahas tentang cara berzikir, masih cara berzikir sir atau jahar, dan dalam posisi apa, dan itu bagaimana dampaknya, maka telah kita kaji secara bersama. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, alfa minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.